Perkenalkan, sebelumnya saya izin di sini Zoom-nya bareng sama Heva. Nama aku Talita dari kelas B yang diajar sama Kak Truli. Jadi di sini kelompok kami Infotobat itu ada aku Talita, ada Heva, ada Faiz dan ada Nashwa juga. Hari ini kita bakal presentasi tentang ritual seks di Gunung Kemukus. Jadi tadi itu kan penjelasan dari eh, overview yang di video ini tuh untuk pemerintah yang menunjukkan kalau Gunung Kemukus itu yang baru seperti apa gitu. Nah, sebenarnya video tadi itu untuk memberikan gambaran lebih besar terkait pensuasanaan di Gunung Kemukus itu sendiri kalau di zaman sekarang. Jadi latar belakangnya sendiri di Gunung Kemukus yang kelompok kami sempat riset juga. Jadi hal yang membuat Gunung Kemukus itu ramai khususnya dari ritual seks di Gunung Kemukus yang akan kita jelaskan hari ini adalah tentang makam Pangeran Samudro. Nah, jadi Gunung Kemukus itu terletak, Gunung Kemukus itu terletak di Barat Dukuh Barong, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Di mana di atas puncak gunung tersebut ada makam Pangeran Samudro dan 7 buah makam tua yang ada di sekitar Pangeran Samudro. Di mana di kaki bukitnya itu juga sebelah timur ada sumber mata air yang dinamakan Sendang Ontrowulan. Nah, menurut penjelasan dari penduduk setempat, tempat ini dulu dikelilingi oleh hutan jati yang cukup lebat, tapi em, sekarang tinggal beberapa pohon saja. Dan em, Gunung Kemukus ini sebenarnya ada di daerah yang kurang subur dan cenderung tandus, tapi di sana tumbuh pohon-pohon yang besar. Kalau di sini kami juga menemukan ada denah yang menunjukkan letak bangunan dari makam Pangeran Samudro ini untuk orang-orang yang mau berziarah ke sini. Jadi Gunung Pemukus ini ramai dan menarik perhatian karena adanya kegiatan hubungan seksual bebas yang dilakukan peziarah di sekitar makam Pangeran Samudro, di mana hubungan seksual ini merupakan satu syarat untuk melakukan ritual yang dipercaya dapat membuat apa yang mereka inginkan secara material atau apapun yang mereka inginkan itu bisa terkabul. Dan diketahui juga sebenarnya sebagian besar rumah penduduk yang ada di sekitar makam itu mereka suka menyediakan kamar dengan tarif murah untuk peziarah, peziarah dapat mencari pasangan dan mereka tuh bisa mencari pasangan yang tersedia di sana. Jadi makam Pangeran Samudra ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian teras dan bagian depan dalam bangunan itu. Jadi di sebelah kanannya juga ada 3 buah makam yang sebelum masuk ke pintu makam Pangeran Samudro, para juru kunci yang ada di sana juga peziarah, menempatkan diri di sana supaya bisa bertemu dengan peziarah sebelum masuk ke makam. Jadi kalau misalkan para peziarah mau mendaki dan mau ngadain selamatan, itu bisa dilakukan di teras itu. Dan em, kedua kedua bagian dalam bangunan itu sebelum masuk ke bagian dalam makam terdapat juru kunci yang menerima peziarah juga, di mana mereka yang ingin masuk melalui pintu itu terlebih dahulu harus melepas sepatu atau sendalnya karena udah mulai memasuki tempat yang sakral. Juru kunci juga biasanya akan memeriksa karcis masuk untuk pengunjung yang mau masuk ke sana dan mau melakukan pendaftaran atau pemesanan terhadap acara selamatan yang ada. Bagian pertama yang ada di bangunan itu berada di bagian tengah tempat terdapat makam Pangeran Samudro, di mana bagian keduanya itu di bagian sekeliling makam. Pada bagian dalam bangunan yang di tengahnya ada makam Pangeran Samudro, para peziarah itu biasanya harus masuk melalui sebuah pintu dengan cara berjalan dengan jongkok. Oke, selanjutnya ini aja ya, ada buku-buku yang kami gunakan sebagai sumber referensi. Yang pertama itu ada Kebudayaan dan Agama dari Clifford Geertz. Di sini tuh Clifford Geertz mengatakan kalau bahasanya agama itu adalah sebagian usaha untuk memperbincangkan kumpulan makna umum dengan kumpulan makna tersebut, masing-masing individu menafsirkan pengalamannya dan mengatur tingkah lakunya. Agama di sini tuh menopang tingkah laku yang layak dengan melukiskan satu dunia yang di dalamnya tingkah laku tersebut merupakan satu-satunya akal sehat. Maaf, banyak perubahan sosial di Jawa akhir-akhir ini tuh seringkali dicirikan sebagai sebuah pergeseran dari sebuah situasi yang di dalamnya ikatan-ikatan pemersatu yang bersifat prepare di antara para individu
diungkapkan menurut kedekatan geografis ke suatu situasi di mana ikatan-ikatan tersebut diungkapkan menurut kepentingan ideologis. Kita di sini tidak bisa mensyirkan kegagalan mitos itu sebagai sekularisasi, sebagai berkembangnya skeptisisme atau sebagai sikap acuh tak acuh kepada kasana kepercayaan-kepercayaan. Dan di sini tuh aku belum masukin ke slide, tapi sebuah mitos itu tuh bukan hanya sebuah pola makna. Mitos juga merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang dimana di samping menghasilkan ambiguitas kultural, usaha untuk membawa pola religius dari latar belakang pedesaan yang relatif kurang terdiferensiasi ke konteks perkotaan itu menimbulkan konflik sosial. Nah, justru karena macam integrasi tersebut tuh menghasilkan ada kayak pergeseran-gesekan antara kota ke desa. Ini nge-lag ya? Iya. Bisa menghasilkan konflik masyarakat. Sangatlah berbeda dari cara ada Oke, mungkin boleh dilanjut ya. Maaf tadi agak nge-lag sebentar. Kemudian buku kedua ini ada Agama Jawa dari Profesor Dr. Suwardi Endraswara. Di sini tuh Profesor Endraswara mengatakan kalau misalnya praktik religius di Jawa itu tidak terlepas dari kepercayaan pada hal-hal gaib. Ekspresi agama orang Jawa itu bervariasi. Dan fenomena religius di Jawa itu ada dua kategori. Yang pertama itu ada kepercayaan dan kedua itu ritus. Kalau yang kepercayaan ini, dia itu merupakan state of opinion yang berisi kumpulan pendapat-pendapat. Sedangkan untuk yang ritus, itu tuh adalah bentuk dari tindakan atau action yang khusus. Kemudian beberapa ritual seperti di Gunung Lawu, Gunung Pengukus, Gunung Sandi, dan Gunung Kawi merupakan contoh dari praktik keagamaan Jawa itu sendiri. Agama Jawa itu selalu meyakini kalau misalnya selalu ada penguasa alam semesta yang apabila kita kuasai, kita adaptasi dalam kehidupan, maka akan mendatangkan berkah atau yang ada istilahnya ngalap berkah. Gunung Pengukus merupakan salah satu topografi yang digunakan untuk menjalankan laku spiritual tersebut. Pemujaan roh merupakan pewujudan spiritualitas asli dari orang Jawa. Pemujaan yang dilakukan pada ruang yang dipandang sakral atau langit, misalkan di bawah pohon besar, di dekat mata air, di pegunungan, di makam leluhur, di sendang, atau sungai, itu tuh merupakan salah satu petilasan untuk mereka bertapa dan melakukan laku spiritualitasnya. Oke, boleh dilanjut. Nah, teman-teman, ini ada ragam versi cerita Pangeran Samudro yang beredar di masyarakat. Nah, di sini kita menemukan dari hasil literatur kami, kita menemukan ada 3 versi cerita. Yang pertama itu dari versi pemerintah Sragen. Nah, versi pemerintah Sragen ini menyatakan bahwa sejarah Pangeran Samudro jadi Pangeran Samudro adalah putra Raja Majapahit terakhir yang menjadi mualaf dan sangat disayang oleh orang tuanya. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudro dan ibunya tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudara lainnya. Ia dan ibunya diboyong ke Demak, Kesultanan Demak Bintoro oleh Sultan Demak saat berusia 18 tahun. Nah, atas petunjuk Sultan Demak melalui Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro diperintah untuk berburu tentang agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu. Nah, setelah berguru dan tercapai misinya, jadi misinya itu menyatukan saudara-saudara Pangeran Samudro gitu. Dan ternyata Kiai Ageng Gugur ini juga merupakan salah satu kakak Pangeran Samudro. Setelah menyelesaikan misinya, Pangeran Samudro kemudian memutuskan untuk kembali ke Demak. Dalam perjalanan pulang sesekali ia bermukim di beberapa tempat untuk menyebarkan agama Islam. Nah, setelah dirasa cukup, kemudian ia melanjutkan perjalanannya dan sampai di Padang Oro-Oro Kabar. Di tempat tersebut Pangeran Samudro terkena sakit panas dan meninggal dunia. Sultan Demak mendengar kabar dari abdi dalam dan menyampaikan berita ke ibunya, Nyai Ontrowulan. Ibunya ini menyusul ke tempat
Pangeran Samudro dimakamkan, yakni di Gunung Kemukus. Nah, Nyai Ontrowulan setelah sampai di pemakaman langsung merebahkan tubuhnya sambil merangkul pusara makam putranya. Sampai suatu ketika ia merasa bertemu kembali dengan putranya serta dapat bertatap muka dan berdialog secara gaib. Oleh karena itu, tebalnya rasa sayang ibunya pada Pangeran Samudro yang melampaui batas keprihatinan, beliau akhirnya dapat mencapai moksa atau hilang secara gaib sampai badan jasmaninya. Kemudian untuk mengenang peristiwa tersebut, jadi sebelum dia melakukan moksa ini, ibunya ini bersuci di salah satu di sendang di dekat makam Pangeran Samudro yang kemudian diberi nama Sendang Ontrowulan. Kemudian boleh next. Oke, nah ini ada cerita versi kedua. Ini cerita yang tersebar di penduduk setempat dan dari juru kunci. Cerita ini dapat dari hasil penelitian yang kami baca dari salah satu tesis kualitatif. Nah, Pangeran Samudro dikisahkan sebagai seorang putra Raja Majapahit yang dicurigai berselingkuh dengan salah satu istri Raja Majapahit, Dewi Ontrowulan. Kemudian Raja marah, lalu ia diusir keluar dari istana. Nah, dalam perjalanan setelah diusir di wilayah perbukitan yang kemudian disebut dengan Gunung Kemukus, Pangeran Samudro mengalami sakit parah. Kondisinya semakin parah, maka salah satu abdinya melapor ke keadaan pangeran kepada ayahnya dan kepada ayahnya Raja Brawijaya. Namun Raja belum rela hati sehingga tidak mau menjenguk keberadaan putranya tersebut. Kemudian justru Raja menyuruh istrinya Dewi Ontrowulan untuk menjenguk Pangeran Samudro. Nah, sebelum naik sampai di Gunung Kemukus, Dewi Ontrowulan mandi di sendang. Ketika mandi, rambut Dewi Ontrowulan itu dikibaskan, lalu bunga-bunga yang menghiasi rambutnya berjatuhan di tanah, dan yang dikatakan bahwa yang bunga-bunga tersebut tumbuh menjadi pohon Nogosari yang masih ada hingga saat ini. Setelah mandi di sendang, ia kembali ke atas ke Gunung Kemukus. Kemudian sesampai di puncak Gunung Kemukus, Pangeran Samudro telah wafat. Setelah melihat jasadnya, Ontrowulan ikut sakit hingga menemukan ajalnya. Nah, pemakaman Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan dikatakan berada dalam satu liang sesuai dengan wasiat Dewi Ontrowulan kepada abdi-abdinya Pangeran Samudro. Nah, beberapa hari kemudian arwah Pangeran Samudro mendatangi dua orang tokoh ulama setempat, yaitu Mbah Haji Muhtahad dan Mbah Haji Mujadid. Arwah Pangeran Samudro pada saat itu berkata bahwa dalam artian bahasa Indonesianya, siapa saja dari anak cucuku yang datang menghadapku dengan hati bersih dan niat suci, serta kemauan keras seperti halnya keinginannya kepada seorang kekasih, maka akan kukabulkan permintaannya. Kemudian ada cerita versi ketiganya, boleh dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada versi ketiga, di mana versi ketiga ini didapatkan dari peziarah-peziarah yang ngalap berkah di makam Pangeran Samudro. Nah, diceritain bahwa Pangeran Samudra adalah putra Raja Demak yang berselingkuh dengan ibu tirinya, yaitu Dewi Ontrowulan. Setelah pihak kerajaan mengetahui perselingkuhan antara pangeran dan Dewi Ontrowulan, Pangeran Samudra diusir dari istana dan melarikan diri dari Demak menuju wilayah Gunung Kemukus. Seperginya Pangeran Samudro, singkat cerita, keduanya itu bertemu di Kemukus dan hidup layaknya suami istri. Setiap mereka akan dan selesai melakukan hubungan intim, keduanya itu selalu mandi di Jamas di sendang yang berada di bawah Gunung Kemukus. Sendang tersebut kemudian dinamakan sebagai Sendang Ontrowulan. Nah, pada suatu hari datanglah rombongan pasukan utusan Raden Patah untuk menyadarkan mereka berdua. Namun akhirnya terjadilah perkelahian yang tidak seimbang yang mengakibatkan Pangeran Samudra terbunuh.
menghembuskan nafas terakhir, ia berkata, sing sopo duwe panjang marang samu barang kang dikarepake, biasane kelakon iku kudu sarana pawitan tenan. Temen, mantep ati kang suci, ojo selewang-seleweng, kudu mindang marang kang dituju, cedak cedakno demenane demenane kono dene yen nekani marang panggonane demenane. Artinya tuh siapa yang punya keinginan atau cita-cita yang berharap apa saja yang dikendaki itu agar dapat terlaksana, itu mereka harus melakukan sarana modal kesungguhan. Mantap hati yang suci, jangan serong ke sana kemari, harus konsentrasi dengan apa yang hendak dituju, dekatkan kecintaanmu seolah seperti ketika mengunjungi apa yang kamu cintai. Nah, kata demenan yang bermakna kesungguhan dalam pesan Pangeran Samudro di atas itu ternyata disalahartikan menjadi perselingkuhan atau selingkuh, sehingga kalau ingin terkabul cita-citanya, berziarah harus melakukan perselingkuhan di sekitar makam eh, Pangeran Samudro. Selanjutnya, kami menemukan salah satu kasus dari pengalaman pesugihan dari Kang Adi, yang dimana Kang Adi ini bercerita bahwa eh, dia tuh eh, sering melakukan pesugihan dan pesugihan ritual seks zina di Gunung Kemukus ini ternyata pesugihan yang keempat kalinya setelah beberapa kali ritual pesugihan yang lain itu ternyata gagal. Nah, eh, jadi diceritain pada tahun 2009 itu keadaan ekonomi Kang Adi itu terpuruk, lalu ia memutuskan untuk terjun lagi ke dunia pesugihan setelah pesugihan yang ketiga itu gagal. Nah, Kang Adi ini mencari informasi gimana cara dia mendapatkan informasi tentang pesugihan yang selain pesugihan yang pernah ia lakukan. Nah, di satu maaf, dia mendapatkan informasi dari temannya, salah satu temannya, mengenai adanya sesosok, bukan, seseorang yang pernah melakukan pesugihan, yaitu yang biasanya dipanggil Pak Haji di kampung tersebut. Nah, Pak Haji Kang Adi ini sering apa kayak meminta pendapat ke Pak Haji, tapi selalu ditolak karena biasanya umumnya kan pesugihan tuh nggak pernah diomongin secara luas kan. Pasti hanya beberapa orang yang tahu, apalagi masyarakat biasanya cuma kayak menerka-nerka gitu loh, apakah uang yang mereka dapat itu dari pesugihan atau emang dari pekerjaan mereka gitu. Nah, setelah Kang Adi nih kayak memaksa kayak meminta untuk datang ke rumah Pak Haji tersebut, itu Pak Haji akhirnya luluh dan mengajak Kang Adi ini untuk ke rumahnya dan menceritakan tentang pengalaman dia eh, setelah mendapatkan beberapa harta dari pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, singkat cerita, Pak Haji ini menceritakan kayak tips and trick gitu biar pesugihan di Gunung Kemukus ini itu berjalan lancar tanpa istilahnya berjalan lancar tanpa adanya masalah gitu. Nah, tapi ada beberapa syarat yang diberikan kepada Kang Adi supaya pesugihan ini tetap lancar gitu. Nah, salah satunya Kang Adi harus mencari pendamping atau teman ritual seksnya itu dari luar daerah Gunung Kemukus. Sebenarnya boleh kalau seumpama Kang Adi nyari teman seksnya itu di daerah Kemukus, tapi Pak Hajinya berpendapat menyarankan untuk di luar eh, kampung di luar daerah Kemukus, biar kayak mereka tuh sama-sama masing-masing tuh punya keinginan untuk melakukan pesugihan itu. Kalau sekarang itu kan yang kita baca itu di daerah Kemukus itu ternyata sering adanya
kayak beda gitu, yang pokoknya itunya intinya tuh perbedaan antara orang dalam sama orang luar. Nah, Pak Aji itu untuk menyarankan untuk mencari di orang luar aja biar sama-sama dapat keberkahan di masing-masing kehidupan ekonomi gitu. Nah, karena Kang Adi ini sudah tergiur akan syarat-syarat yang menurut Kang Adi itu lebih gampang daripada pesugihan-pesugihan yang pernah ia lalui, akhirnya dia eh, pertama kali ke Gunung Kemukus, ia tuh berangkat sendiri untuk mencari informasi dan tata cara gimana kayak keseharian masyarakat Kemukus itu melakukan ritual tersebut. Nah, setelah itu Kang Adi akhirnya balik ke rumahnya untuk mencari seseorang yang bisa diajak melakukan pesugihan ini dan menemukan satu orang perempuan di mana perempuan ini sama-sama mengalami ekonomi sama-sama mengalami keadaan terpuruk secara ekonomi. Nah, setelah mereka melakukan beberapa kali eh, ritual itu, mereka ternyata mengalami kegagalan di mana pasangan Kang Adi ini itu telah melanggar kontrak sesuai perjanjian yang mereka buat. Nah, karena kegagalan yang sudah pasangannya perbuat, Kang Adi tidak ingin meneruskan ritual dan malah mengalami penurunan ekonomi yang bahkan sebelumnya belum pernah Kang Adi alami. Ya, lalu setelah itu eh, kedua pasangan ini, Kang Adi sama pasangannya itu mengalami ekonomi yang benar-benar terpuruk dari sebelum-sebelumnya dan akhirnya eh, singkat cerita itu pasangannya Kang Adi itu ternyata sudah diceraikan sama suaminya, sedangkan Kang Adi ini masih bergelut dengan dunia pesugihannya. Next. Teman-teman maaf sebelum masuk ke perspektif yang lainnya. Jadi ada materi yang kami lupa masukin ke PPT. Mungkin teman-teman bertanya ritual seksnya itu gimana dilakukannya. Nah, jadi ritual seks ini tuh dilatar belakangi dari cerita versi ketiga tadi yang terakhir disebutin, yang kata demenan itu berubah maknanya kemudian di masyarakat. Nah, ritual yang dilakukan ini jadi dengan tujuan peziarah itu punya tujuan-tujuan duniawi itu, entah pesugihan atau tujuan lainnya. Kemudian cara melakukan ritual ini adalah datang berziarah tanpa membawa pasangan, kemudian melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan suami atau istri. Jadi datang sendiri melakukan hubungan seksual dengan sesama peziarah juga yang bahkan gak dikenal sama sekali. Terus hubungan seksual ini dilakukan selama 7 kali setiap malam Jumat Pon dan malam Jumat Kliwon setiap 35 hari sekali. Nah, kenapa malam Jumat Pon dan malam Jumat Kliwon? Itu karena malam Jumat Pon adalah hari kematian Pangeran Samudro dan malam Jumat Kliwon adalah 7 hari kematian Pangeran Samudro gitu. Jadi dipercaya kalau misalnya ritual ini dilakukan sepenuhnya gitu sama peziarah, maka arwah Pangeran Samudro ini akan mengabulkan permintaan-permintaan si peziarah yang melakukan ritual seks ini. Kemudian boleh dilanjut. Oh iya, maaf. Oke, selanjutnya ini jadi kami berhasil bisa wawancarai salah satu dosen dari sastra Jawa, karena sebelumnya kita tuh mau wawancaranya tuh dari dosen sejarawan, cuman kita diarahkan katanya lebih baik dijelaskan untuk materi mengenai ini tuh oleh dosen program studi sastra Jawa. Nah, dari kami bertanya mengenai tipe tradisi dan tipikal masyarakat Jawa itu gimana.
Kemudian ini poin-poin yang kami ambil dari jawaban beliau. Ini dosen Mas Ari Prasetyo dari FIB Sastra Jawa. Yang pertama, ritual seks dipengaruhi tradisi dalam Tantrayana. Jadi secara ringkasnya, seks digunakan sebagai jalan spiritual menuju ketuhanan. Jadi nanti mungkin Tantrayana akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Kemudian poin yang kedua, masyarakat Jawa memahami dan mendudukkan ruh sebagai sesuatu hal yang penting, yang mungkin pengaruh dari tradisi animisme dinamisme. Kepercayaan atas ruh nenek moyang sangat terlihat dari perilaku budayanya. Beliau juga ngasih beberapa contoh, di antaranya upacara kematian, kemudian tradisi sajen yang masih dilakukan hingga hari ini di masyarakat Jawa. Kemudian perilaku penghormatan atau hubungan manusia dengan ruh masih tetap dilaksanakan sampai saat ini, terutama di pedesaan. Pasti tidak sekental yang dulu. Nanti juga ini akan dibahas di poin selanjutnya. Nah, hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya agama atau kepercayaan baru, serta tentunya tersentuh juga modernitas dan adanya rasionalitas yang berkembang. Kemudian budaya Jawa sangat fleksibel dalam menerima budaya lain. Budaya Jawa mengutamakan sisi hakikatnya. Maka konflik perbedaan pemikiran atas jalan spiritualitas yang berbeda relatif tidak terlalu kuat. Apalagi dalam budaya Jawa sangat mengutamakan kerukunan dan keharmonisan hidup. Ya, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut lagi tentang Tantrayana dan Hinduisme. Jadi sebenarnya ini ditarik lagi berdasarkan apa yang tadi disarankan juga oleh Mas Adi dan juga berdasarkan riset yang kelompok kami cari tahu. Jadi hubungan seksual yang bebas di Gunung Kemukus itu berkaitan erat dengan latar belakang kebudayaan dan juga di sana pola sikap masyarakat di sekitar Gunung Kemukus sendiri itu juga bersifat permisif terhadap ritual seks itu. Jadi di Indonesia sendiri dari dulu hingga sekarang sebenarnya seksualitas bukan hanya suatu hal yang dianggap sebagai bagian dari biologis fisik, melainkan juga sebagai bentuk dari interaksi sosial. Oleh karena itu hubungan seksual merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, hingga lembaga-lembaga besar dan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Di Jawa sendiri kita bisa tahu ada beberapa peninggalan Hindu yang jelas mengungkapkan dari pengaruhnya India, di mana misalkan bisa dilihat dari patung-patung yang ada di Museum Gajah, di mana patung-patung itu tuh kita bisa ngeliat menunjukkan bahwa ada hubungan seks yang bebas dan menggambarkan ada alat kelamin lingga dan yoni atau alat kelamin maskulin dan feminin gitu. Dan contohnya sendiri kalau di Indonesia tuh ada candi-candi seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto yang ditunjukkan dengan serupa ada pemujaan terhadap simbol-simbol seksual. Nah, hubungan seksual pada zaman Hindu-Buddha kuno tersebut, khususnya di kalangan keraton, juga dilihat sebagai simbol kesuburan bumi kerajaan. Pada tahun Masehi 1254, waktu itu ada penobatan dari Kertanegara, di mana Raja Kertanegara sendiri dijuluki sebagai Siwawuda, di mana sebutan ini juga diberikan kepada Prabu Kertanegara karena memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang ajaran Siwa dan Buddha yang memiliki pengetahuan tentang upacara agama. Dan Raja Kertanegara sendiri juga sangat tertarik kepada dunia kebatinan, terutama Tantra Subhuti. Di mana tujuan terakhir sebenarnya dari segala kehidupan menurut agama Buddha ialah mencapai nirwana, yang jalannya itu harus ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama itu orang harus percaya bahwa sepenuhnya bahwa Buddha mampu menunjukkan jalan ke nirwana. Kedua, orang harus mau menempuh jalan yang ditunjukkan, yaitu ajaran moral yang disebut sila, dan seperti tidak membunuh dan melukai apapun, dan mematikan segala keinginan, mengutamakan kebenaran dan laku susila, dan mengendalikan nafsu, waspada, dan sabar. Menjalani Pancasila ini adalah syarat untuk mencapai kebebasan yang mutlak dari segala kotoran dan dosa. Dan sebenarnya kalau misalkan dalam Tantrayana ini, seksualitas itu digambarkan sebagai daya hidup, yang dimana daya hidup ini itu merupakan suatu energi yang dapat mentransformasikan dan ditransformasikan secara langsung dalam kegiatan seksual genital, atau yang biasanya kita sebut dengan hubungan seksual itu juga. Dan di Jawa, tadi peninggalannya itu juga menggambarkan, bagaimana ajaran itu juga dimengerti oleh masyarakat di zaman itu, dan setiap
perlu garis bawahi juga bahwa setiap kebudayaan memiliki konfigurasi sosialnya, seksualnya sendiri sesuai dengan asumsi terhadap seksualitas itu sendiri. Dan di aliran Buddha tantrisme sendiri yang disebutkan sebelumnya kalau misalkan ada yang namanya moksa, di mana moksa itu merupakan penghilangan seseorang dari persoalan-persoalan duniawi untuk mencapai nirwana atau ketiadaan. Dan kesatuan antara jenis kelelakian atau maskulin dan kebetinan atau feminin merupakan manifestasi dari prinsip yang tertinggi, di mana dipahami dalam Tantrayana, persetubuhan juga mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki tujuan yang tinggi juga. Permasalahannya yang kelompok kami lihat itu adalah terdapat pandangan keliru tentang Tantrayana dan Hinduisme yang pada akhirnya diturunkan, di mana penyatuan aspek dan feminin yang sebenarnya memberikan arti keliru mengenai hubungan fisik suami istri dan memberikan penafsiran yang salah sehingga menimbulkan aliran tantra yang menyimpang. Dan hal-hal yang dianggap menyimpang ini dihubungkan dengan dapat dihubungkan juga dengan bagaimana ngalap berkah ini dilakukan seperti dari tujuan yang aslinya itu ada pengunjung yang misalkan hanya datang untuk ingin berhubungan seksual secara gratis, atau bahkan ada atau ada penyedia tempat, misalkan mereka nyediain tempat untuk orang melakukan ritual, tapi malah mereka itu mau ngintip atau segala macam, dan ada yang kayak nggak punya niat juga sebenarnya untuk berangkat ke sana dan nggak punya pengetahuan yang sebenarnya tuh penting gitu akan kenapa ritual ini tuh dilaksanakan. Dan ada beberapa hal juga yang sebelum melakukan kegiatan seksual, para peziarah itu juga harus membersihkan diri lahir batin dengan mandi, menenangkan diri, dan cara-cara tertentu lainnya. Yang sebenarnya catatannya adalah gejolak seksual tidak boleh dipengaruhi oleh nafsu birahi yang berkoar-koar sehingga mengakibatkan kehilangan pengendalian diri, karena diyakini bahwa pengendalian diri akan mempengaruhi pembentukan energi yang dilahirkannya juga mempunyai sifat yang tidak terkendali. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya masuk ke dalam perspektif Islam. Jadi teman-teman sebelumnya tuh kami tuh udah coba mau menghubungi narasumber dari pemuka agama Islam dan beliau tuh tadinya tuh udah setuju, tapi kemudian ternyata tuh nggak dibalas, terus kita chat lagi dan belum balas lagi, dan ternyata baru dibalas banget tadi gitu. Itu pun dia belum kirim jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Jadi ini perspektif Islamnya, jadi saya ambil dari literatur kami aja gitu. Jadi bukan dari dalil-dalil Islam yang secara spesifik menjelaskan bahwa melarang ada ritual seks atau hubungan seks yang bukan suami istri gitu, teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu Islam itu mulai berkembang di Nusantara pada abad ke-7. Nabi Muhammad pun membolehkan umatnya untuk melakukan ziarah kubur. Nah, di ziarah kubur ini dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa dengan ziarah kubur umat Islam itu dapat mengingat kematian dan dapat dibolehkan untuk mendoakan orang yang sudah mati untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah gitu. Nah, sehingga ketika Islam masuk pada sebuah daerah yang memiliki kesamaan tradisi, jadi sebenarnya tradisi ziarah kubur kan tadi seperti yang dijelaskan Talita udah ada dari lama gitu. Jadi sehingga ketika Islam masuk pada sebuah daerah yang memiliki kesamaan tradisi, maka terjadilah proses saling mengisi antar tradisi gitu. Kalau di Jawa sendiri mungkin kejawen gitu. Jadi ketika Islam masuk tuh nggak benar-benar sepenuhnya Islam dan yang Hindu-Budanya hilang gitu. Jadi itu ada apa ya, terpapar gitu sisa-sisa dari ajaran Hindu-Buddha yang tadi itu Tantrayana gitu kan. Ya jadi mungkin itu sekarang bisa kita sebut kejawen. Nah terus sebagaimana diketahui bagi umat Islam setiap hubungan seksual sebelum dan di luar pernikahan dilarang keras, dan bagi mereka yang taat beragama bahkan pemujaan terhadap orang-orang suci atau meminta sesuatu kepada yang selain Allah gitu, kepada benda atau orang atau objek lainnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip tauhid gitu. Itu teman-teman yang bisa kita dapat dari hasil literatur. Jadi mungkin nggak ada dalil atau hadis spesifiknya karena narasumbernya telat jawab. Terima kasih. Lanjut.
Selanjutnya ini ada perspektif antropologi, dan narasumber kami ini teman kami Delvina dari antropologi FISIP UI 2022. Delvina mengatakan kalau misalnya antropologi itu melihat sesuatu itu secara keseluruhan, secara holistik. Jadi antrop tidak menghakimi suatu berdasarkan kepercayaan atau nilai tertentu. Jadi mereka melihat ritual ini tuh berdasarkan kayak Delvina mengatakannya sebagai kacamata helikopter yang melihat semuanya itu dari segala sisi. Kemudian manusia ini mencari yang sacred atau suci karena mereka tuh ingin tenang atau terhindar dari hal-hal duniawi yang memusingkan. Mereka melakukan berbagai ritual dan hal yang sacred dengan berdasarkan kepercayaan masing-masing sebagai bisa dibilang kayak pelampiasan mereka dari urusan-urusan fana duniawi yang terlalu membuat kepala mereka penat gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kayak healing kali ya, healing dari urusan duniawi. Kemudian atau mempelajari konteks agama atau ritual ini berdasarkan kesakral atau simbol. Mereka melihat kalau misalnya sesuatu yang sakral seperti ritual ini sering berkaitan. Ritual dan sesuatu yang sacred itu korelatif. Manusia melakukan sesuatu yang ritual karena mereka percaya kalau ritual tersebut adalah bagian dari cara manusia untuk menggapai sesuatu yang dianggap sacred atau suci. Dan hal yang dianggap suci ini dipercaya dapat membawa berkah atau kebaikan untuk mereka. Jadi yang tadi dibilang ada mereka mengalami berkah gitu. Kalau misalnya yang akan melakukan ritual, mereka akan mendapatkan berkah sebagai balasannya. Mereka mungkin percaya pada suatu entitas tertentu yang bisa membawa mereka mendapatkan tujuan mereka dan menjalankan ritual tersebut merupakan salah satu jalannya. Dan di sini Devnya bilang kalau misalnya antrop itu melihat suatu ritual itu dilakukan dalam suatu siklus. Seperti yang tadi Heva bilang, kalau misalnya di Gunung Kemukus itu ritualnya kan setiap 35 hari sekali atau satu siklus Jumat Pon. Karena Jumat Pon nanti ketemu lagi ritualnya bakal dilakuin di Jumat Pon yang selanjutnya gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya aku bisa kasih contoh dari, jadi nggak apa ya, kita di masyarakat Mesir kuno itu tuh ada upacara masturbasi gitu yang dilakukan oleh Aun di depan Sungai Nil. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dari mereka kan punya kepercayaan terhadap dewa ya, dewa Atum sebagai dewa utama, dewa matahari. Dan mitologi Mesir kuno itu mengatakan kalau misalnya dewa Atum ini saat dia sedang sendirian di perairan tidak memiliki, karena belum punya anak, belum punya cucu, dan belum ada manusia lah intinya, dia itu untuk mencari kesenangan sendiri dia kayak masturbasi di depan Sungai Nil gitu, karena kan di sekitarnya semuanya ada perairan Nil. Nah, dan ketika dia sedang ejakulasi, air maninya itu keluar menghasilkan dua anak. Yang pertama tuh Shu itu dewa udara dan Tefnut itu dewi kelembapan. Nah, tapi versi lain juga mengatakan kalau misalnya si dewa Atum ini bukan masturbasi, tapi dia itu cuma mengudah doang dan bisa menghasilkan dua anak. Nah, tapi maksudnya dari yang pas saat dewa Atum masturbasi, itulah versi yang dipercaya oleh masyarakat Mesir kuno, dan mereka percaya kalau misalnya ketika Fir'aun melakukan masturbasi seperti dewa Atum melakukan masturbasi di depan Nil, maka dewa Atum akan senang dan akan memberikan panen berkah kepada mereka. Karena kalau misalnya Sungai Nil itu meluap, maka kan di sekitarnya kehidupan bakal sangat amat terbantu di manusia, hewan, ada ya kayak tanaman itu hidup. Jadi kayak mereka tuh ngalap berkah dari dewa Atum gitu. Oke, kemudian lanjut. Di sini Devina juga melihat kalau misalnya ritual tuh ada banyak macamnya. Ada yang kayak ritual keagamaan, ritual buat curing atau penyembuhan, witchcraft tentang penyihir, pendukunan, dan segala macam. Dan seringkali praktik ritual ini tuh berbeda dari asal ritual ini kayak yang tadinya kayak gini, tapi sering berkembangnya waktu, praktik ritualnya menyimpang, berbeda gitu kan, seperti yang kayak ritual Kemukus ini. Kemudian apakah sesuatu dapat dianggap sebagai ritual atau tidak, itu tuh tergantung masyarakatnya sendiri, apakah mereka percaya atau enggak. Karena balik lagi ritual itu tuh adalah bagian dari sesuatu yang dianggap suci oleh manusia. Walaupun orang lain menganggap suci, walaupun orang lain menganggap ritual tersebut aneh, tata caranya di luar nalar, tapi as long as pelaku ritualnya menganggap hal itu adalah sesuatu yang sacred dan bisa mewujudkan tujuan mereka, maka itu bisa jadi ritual.
terlepas dari baik buruknya ritual tersebut kayak yang tadi Ais ceritakan, kalau misalnya Kang Adi melakukan ritual tersebut karena dia berharap bakal mendapatkan berkah, tapi mungkin kita melihat kalau misalnya tindakan yang dilakukan Kang Adi itu di luar nalar, kan itu nggak make sense gitu kan sama common sense kita. Dan konsep seperti itu dinamakan relativisme budaya yang nantinya bakal kami jelaskan juga. Kemudian di sini tuh ada Yasmina juga mengutip Victor Turner, seorang antropolog. Dia mengatakan kalau misalnya ritual adalah kendaraan dari perubahan sosial. Ritual tidak hanya untuk konteks diri pribadi, tetapi juga konteksnya menyebar ke sekitar yang turut berubah karena ritual ini. Jadi itu di sekitar Gunung Kemupus, mungkin akan dijelaskan nanti seiring. Jadi kan itu ada ritual seks. Nah, karena ada ritual seks dan tidak boleh bersama dengan pasangan sendiri, mereka kan harus mencari pasangan-pasangan masing-masing. Dan dari situ mulai tumbuh tempat-tempat prostitusi kecil-kecilan di kita makan Pangeran Samudra ini, kayak mulai digubuk di restoran atau mungkin tempat makan gitu tuh mulai menyediakan perempuan dan jasa prostitusi ini untuk melakukan ritual gitu kan. Nah, yang seperti ini itu kan bisa mungkin kayak ritual Kemukus menghasilkan perubahan sosial di mana di sekitarnya tumbuh tempat prostitusi yang semakin menjamur gitu kan. Tapi kalau misalnya seperti misalnya kayak orang datang ke Kemukus untuk menjalankan ritual, tapi sebenarnya niatnya itu bukan buat ritual, kayak buat enak-enak aja, buat hal lain, maka itu tuh nggak bisa dianggap ritual sih. Kayak dia bilang ini tuh sebenarnya buat ritual, tapi kalau misalnya dia bilang ini dia kayak mengatasnamakan ritual untuk menjalankan hasrat seksualnya dia, itu tuh kayak nggak bisa dianggap sebagai ritual sih. Mungkin kalau dari antropologi kayak gitu. Mungkin saya lanjut. Oke, ini mungkin singkat aja relativisme budaya. Kayak yang tadi juga seperti disinggung juga di penjelasan antropologi tadi, artinya tuh kebudayaan tak ada yang lebih baik atau lebih buruk, tergantung cara orang memandangnya. Jadi penilaian didasarkan pada pengalaman yang ditafsirkan oleh setiap individu dengan ukuran dan kebudayaan itu sendiri. Jadi kita nggak bisa kayak mendefinisikan itu salah atau mungkin penyimpangan, karena kita bukan orang dari budaya itu sendiri gitu. Jadi kita kan outsider gitu, kita nggak bisa masuk dan tiba-tiba ngasih kalau bikin kayak aturan kalau misalnya ini salah, ini nggak benar, ini nggak sesuai agama, karena itu sangat amat kayak nggak elok gitu, nggak pantas, karena kita kayak nggak menghormati budaya yang ada gitu kan. Itu konsep dari relativisme budaya. Kemudian untuk yang kriminologi budaya di sini tuh kan kriminologi itu mempelajari kejahatan, dan budaya itu ya budaya gitu kan. Nah, ketika ada konsep namanya kriminologi budaya, maka dengan budaya membawa makna kejahatan di dalamnya. Kriminologi budaya itu mengeksplorasi banyak sekali di mana kekuatan budaya menjalin dengan praktik kejahatan dan pengendalian kejahatan dalam masyarakat kontemporer. Budaya itu menyatakan pencarian makna, dan makna dari pencarian itu sendiri. Itu mengungkapkan kapasitas orang bertindak bersama dari waktu ke waktu untuk menghidupkan bahkan benda-benda yang paling rendah sekalipun dengan kepentingan dan implikasi. Jadi kayak mungkin yang di ritual Kemukus tadi itu kita bisa bilang kalau misalnya di setiap praktik kebudayaan pun selalu ada celah-celah kejahatan untuk masuk ya. Mungkin singkatnya seperti itu. Ini lanjut. Oke, yang ini ada pasal-pasal hukum dan pezinahan. Mungkin kalau misalnya tadi kita membahas tentang dari sisi etnografi, dari sisi antropologi, kayak mana nih sisi dari kriminologi dan hukum pidananya gitu kan. Nah, ini di situ. Jadi pasal-pasal hukum pidana yang mungkin cocok dengan topik kita saat ini tuh ada KUHP lama,
itu dari pasal 284 dan KUHP baru itu dari pasal 411 2023. Nah, di sini tuh dua pasal ini sama-sama mau tentang perzinahan yang apabila perzinahan dilakukan dengan bukan pasangan atau suami istrinya yang sah, maka mereka dapat dipidana dengan kalau misalnya yang lama bilang maksimal 9 bulan, sedangkan kalau yang baru maksimal 1 tahun atau denda 10 juta. Dan kedua pasal ini tuh mengatakan kalau misalnya hanya bisa dipidanakan jika ada pengaduan dari keluarga atau dari suami atau istri atau dari orang tua atau anaknya yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya nih kita ambil contoh dari yang Kang Adi lagi deh. Kang Adi itu kan melakukan ritual di Kemukus bukan sama pasangan aslinya sendiri sama orang lain. Nah, terus kalau misalnya isinya kan belum tahu, tapi kalau misalnya isinya tuh tiba-tiba ngeliat chat kayak, ternyata suami aku selingkuh dia sama orang lain melakukan perzinahan di Kemukus gitu kan. Walaupun Kang Adi udah bilang, tapi kan itu buat ritual mah, kan nggak itu sah-sah aja gitu kan. Tapi kan kayak karena istrinya Kang Adi mungkin kayak pakai common sense, pakai rasionalitas, jadi dia bilang, ya enggak gitu lah, kamu tuh udah selingkuh, kamu udah berzina sama orang lain gitu kan. Jadi Kak, istrinya Kang Adi memidanakan ya, melaporkan perzinahan yang dilakukan Kang Adi ke yang pihak yang berwenang. Dan yang kayak gitu tuh boleh, karena yang mengadukan tindakan tersebut adalah istrinya Kang Adi. Beda kalau misalnya mengadukan tindakan tersebut adalah temannya Kang Adi atau misalnya koleganya Kang Adi itu nggak bisa diproses karena jenis dari dua pasal itu adalah laporan pengaduan. Nah, dan kalau misalnya pengaduan yang kita tuntutan perceraian atau pisah ranjang. Nah, jadi kalau menurut kami ya, kalau misalnya tidak ada pengaduan atau laporan dari mereka pihak-pihak yang dirugikan gitu kan dari keluarga atau kerabat, maka kayak tidak ada kejahatan atau penyimpangan yang terjadi, ya nggak sih? Ya kan karena kayak konsep kreatif budaya sendiri tadi kan kayak mereka mengatakan this is my ritual, my choice, my business, not yours gitu kan. Dan kalau misalnya nggak ada orang lain keluarga yang dirugikan, maka kayak dianggapnya tuh ya nggak terjadi apa-apa gitu. Ini yang terakhir, jadi di mana ritual seks itu ada yang dulu dan sekarang. Nah, yang dulu itu di tahun 1980-an itu dikelola oleh masyarakat setempat. Nah, di mana pada zaman dulu itu hanya peziarah yang datang dan mereka tuh cuma bertujuan untuk melakukan ngalah berkah. Nah, untuk di versi yang sekarang itu di Gunung Kemukus sudah diambil alih oleh Dinas Pariwisata di tahun 80-an, di mana Gunung Kemukus itu tidak hanya dikunjungi oleh peziarah, namun juga mereka yang ingin berwisata itu melakukan juga yang ingin berwisata, petualangan seks, atau mereka yang hanya sekedar iseng dan mengobati rasa penasaran dan ingin tahu. Lalu menjadi komodifikasi nilai spiritualitas dari pengaruh budaya Jawa, Indo-Buddha, dan Islam yang menjadi kurang menonjol. Nah, tadi juga kita udah nonton News Kemukus. Nah, itu perubahan dari yang dulu yang sudah diambil oleh Dinas Pariwisata. Nah, karena adanya perbedaan antara dulu dan sekarang, kami berpikir bahwa dengan penjelasan yang sudah dikatakan Nashwa tadi mengenai salah satu teman kita yaitu Delvina itu tentang perubahan sosial di mana ritual adalah kendaraan dari perubahan sosial. Jadi ritual tuh ritual dan proses yang lahir dari tradisi itu perubahan sosial itu ada dikarenakan dibawa oleh si ritual-ritual itu sendiri. Nah,
Eh, ini dokumentasi dan turun lapangan kami. Ini buku-buku yang kami baca juga, dan waktu itu udah pernah diskusi mengenai topik apa yang bakal kita presentain sama Kak Truli. Dan ini foto kita pas di perpusnas. Ini referensi dari kelompok kami. Terima kasih.